Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sekali lagi saya akan menyambut baik yang di ruangan ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, selamat berbakti kita sekalian, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah secara live streaming. Pagi ini kita kedatangan tamu, akan saya panggilkan, nanti silakan bangkit berdiri. Saudari Tri Renaning Tias dari Gereja Baptis Kalvari Padang, silakan bangkit berdiri. Kita tepuk tangan buat Tias. Ya, selamat datang Tias. Masih ingat Pak Pendeta ya? Iya, karena dari Padang dulu waktu saya di Padang dia masih kecil sekali, sekarang sudah besar. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita. Diawali dengan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 14 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa menyimak di layar kaca dan mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itu, untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami boleh berbakti pada kesempatan pagi hari ini. Kami sungguh merindukan Tuhan di masa-masa seperti ini untuk kami boleh diberikan kekuatan. Kami juga boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh berpengalaman secara langsung melalui karya Roh Kudus yang berdiam di hati kami lewat ibadah ini. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah baik di ruangan ini, baik juga yang mengikuti secara live streaming. Kiranya Tuhan memperkenan mereka untuk boleh menyembah, memuji dan mempermuliakan Engkau, dan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Kami mohon apapun yang menjadi pergumulan seluruh sidang jemaat-Mu, biarlah Tuhan Yesus yang akan memberikan jawaban daripada pergumulan tersebut. Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan menyaksikan saudari kekasih kita, Sisil, akan menyampaikan pujian solo. Selamat dan Tuhan memberkati. Rohmu yang hidup
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Luar biasa, cuaca yang cerah. Saya percaya semua yang hadir hari ini dan juga yang ada di rumah siap untuk menerima berkat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Saya undang untuk kita semua berdiri. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan, bersukacita pagi ini oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Sebab Tuhan baik. Mari dengan sukacita kita nyata kebaikan Tuhan. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadapannya, nyanyi bersama agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kawasannya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari semuakan, gerakkan badanmu, kita bersukacita di dalam Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadiratnya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, karunia kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Hanya dengan Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah kota bentengku, gunung batuku, dan keselamatanku. Kepada siapakah kita harus takut? Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan pagi ini. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Hanya dekat Allahku, rasa
rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. nyatakan dengan sepenuh hati. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah Tuhan, seperti pujian kami, adalah sesuatu hal yang sangat-sangat indah ketika kami bersekutu dengan Engkau.
Karena lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena ketika kami ada dalam perlindungan Tuhan, keamanan, kedamaian, kami akan nikmati dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami duduk diam, mendengarkan sabda-Mu. Kami siap mendengarnya, dan biarlah Tuhan urapi hati pikiran kami, agar fokus hanya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Hagai, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, sampai dengan ayat ke-14. Hagai, pasal 1, ayat 1, sampai dengan ayat 14. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14, kita akan baca silih berganti. Saya akan memulainya dan Bapak Ibu Saudara akan melanjutkannya. Beginilah firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan berikan tema karena tema kita dalam bulan inilah orang percaya yang bertanggung jawab. Ya. Minggu lalu Pak Pendeta Emmanuel berbicara tentang orang percaya bertanggung jawab kepada Tuhan. Hari ini saya berbicara tentang bertanggung jawab terhadap gereja. Ya. Dalam pembacaan kita, kalau saudara melihat, saya sedikit memberikan latar belakang. Kalau Bapak Saudara melihat di dalam kitab Esra, di situ diperintahkan bangsa Yehuda untuk kembali ke bangsanya untuk membangun
bait Allah. Ya, dari Babilonia. Ya. Setelah disuruh untuk pulang, untuk membangun, dan bukan semata-mata dari Raja Kores. Tetapi oleh karena firman Tuhan datang kepadanya. Agar bangsa Yehuda untuk kembali untuk membangun bait Allah. Maka mereka kembali untuk membangun bait Allah. Di pasal 1 dan pasal 2, pasal 3, pasal 4 sampai pasal 5 mereka membangun. Dan kemudian pembangunan bait Allah itu terhenti. Karena ada masalah di sekitar pembangunan bait Allah itu sehingga mereka dipukuli, ditindak hingga mereka berhenti bekerja. Dan bukan juga hanya masalah di luar, tetapi ada masalah juga dalam internal mereka sendiri. Sehingga mereka berhenti karena takut dan kemudian mereka berhenti untuk membangun bait Allah. Dan sekarang bait Allah itu sedang terbengkalai. Sekitar 14-15 tahun. Tidak diapa-apai. Nah karena itu saudara, maka datanglah firman Tuhan ini melalui Nabi Hagai. Mengingatkan kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda, mengingat kembali apa yang sudah mereka mulai dan yang sudah mereka tinggalkan. Ya. Karena sudah sekian tahun mereka tidak kembali membangun bait Allah, tetapi mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan ini datang kepada Nabi Hagai untuk menegur mereka. Untuk menegur mereka untuk suatu hal yang mereka kerjakan. Nah hari ini saya akan berikan tema bahwa bertanggung jawab terhadap gereja. Ya. Bahwa setiap kita orang percaya kita bertanggung jawab terhadap gereja kita. Mungkin ada di antara kita berkata begini, Pak Pendeta kan gereja tidak mempengaruhi apa-apa tentang kehidupan kita. Atau gereja tidak memberikan kepastian keselamatan. Buat apa kita peduli tentang bangunan fisik? Apalagi Yesus berkata bahwa engkau tidak lagi menyembah Tuhan di gunung sana, tetapi engkau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak masalah kalau gereja tidak dibangun. Mungkin sebagian dari kita berpendapat seperti begitu. Tetapi dalam perjanjian lama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa bait Allah atau gereja Tuhan bukan hanya sekedar bangunan secara fisik, tetapi gereja bait Allah di dalam perjanjian lama adalah melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Ya. Bait Allah melambangkan kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan menjadi suatu tempat, menjadi suatu keadaan di mana semua bangsa, di mana semua umat datang beribadah kepada Tuhan. Itulah pentingnya bait Allah. Nah jadi saudara, ketika kita mengabaikan gereja, ketika kita mengabaikan bait Allah, berarti kita mengabaikan ibadah. Dan ketika kita mengabaikan ibadah, itu sama artinya kita mengabaikan Tuhan. Maka tidak dapat dipisahkan saudara bahwa bait Allah, gereja, ibadah, dan Tuhan itu tidak dapat dipisahkan. Bahwa ketika kita peduli dengan gereja, artinya kita peduli dengan ibadah. Kalau kita peduli dengan ibadah, artinya kita peduli dengan Tuhan. Nah oleh karenanya saudara, poin yang pertama saya berikan kepada kita bahwa bagaimana caranya kita bertanggung jawab terhadap gereja. Yang pertama adalah bagaimana kita memprioritaskan gereja Tuhan. Ya, memprioritaskan gereja Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan. Di ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan.
Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa bangsa Yehuda kembali ke bangsanya bahwa untuk membangun bait Allah. Tetapi ketika ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan hidup, mereka menggunakan kesempatan itu untuk tidak peduli dengan bait Allah. Dan kemudian mereka menggunakan keadaan sekitar bahwa mereka takut membangun bait Allah. Itulah sebabnya mereka memfokuskan diri membangun rumahnya sendiri. Dalam keadaan yang sama, waktu yang sama, bahwa ketika membangun bait Allah ada tekanan, membangun bait Allah ada sebuah tindakan yang mereka alami. Tetapi ketika membangun rumah, mereka tidak peduli dengan keadaan sekitar. Mereka tidak peduli dengan orang-orang sekitar yang akan menghantam mereka. Mereka menghilangkan prioritas utama mereka, saudara, bahwa tujuan mereka pulang dari Babilonia untuk ke Yehuda dalam membangun bait Allah. Tetapi ketika ada masalah tantangan kehidupan, kemudian mereka menggunakan kesempatan itu untuk tidak peduli dengan bait Allah. Namun, di waktu yang sama, keadaan yang sama, mereka melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan baik. Tekanan yang sama, keadaan yang sama, masyarakat sekitar yang sama, yang menghantam mereka, menggunakan alasan untuk tidak membangun bait Allah. Tetapi mereka membangun rumah mereka dengan dipapani dengan baik. Itulah sebabnya saudara, bahwa kalau kita bertanggung jawab terhadap gereja, kita harus melihat mana prioritas utama kita. Saat ini memang kita semua sedang dilanda pandemi. Ekonomi semua runtuh. Setiap kita punya kesibukan masing-masing. Setiap kita mempunyai pergumulan masing-masing. Setiap kita memiliki keadaan yang berbeda. Tetapi bukan alasan bagi kita untuk tidak peduli dengan gereja Tuhan. Next. Memberi kepedulian penuh kepada gereja Tuhan. Bahwa bangsa Yehuda, saudara, ketika ada tekanan, ya kemudian mereka bertahun-tahun tidak peduli dengan keadaan itu. Tetapi mereka hanya fokus tentang kehidupan mereka. Mereka tidak peduli dengan gereja Tuhan. Mereka hanya peduli tentang kehidupan mereka. Apa prioritas utama kita saat ini? Apa yang kita bangun saat ini? Membangun masa depan kah? Membangun nama baik? Membangun rumah yang mewah, yang megah? Membangun hormat dunia? Bagi kita penting untuk memikirkan gereja Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang sudah memikirkan. Tetapi berbicara tentang gereja Tuhan, saudara, bukan hanya individu, tetapi setiap orang yang terhisap di dalam satu organisasi. Kita bertanggung jawab untuk peduli terhadap gereja. Ada banyak di antara kita, saudara, biar dia aja yang melayani, biar dia aja yang terlibat. Saya masih sibuk, pendeta. Saya lagi fokus untuk memperjuangkan ekonomiku. Makanya kalau kita dilihat dalam gereja, saudara, yang melayani dari tahun ke tahun, itu aja, itu aja. Serasa tidak peduli. Biar dia aja. Membangun gereja bukan hanya sekedar dengan keuangan, tetapi bagaimana kita terlibat di dalam melayani Tuhan di dalam gereja. Bagaimana kita terlibat, saudara? Next. Memberi waktu yang terbaik untuk membangun rumah Tuhan. Firman Tuhan datang, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk membangun bait Allah? Berapa banyak di antara kita, jemaat Tuhan, yang seringkali memiliki alasan yang sama
belum waktunya. Belum ada waktu yang tepat pendeta untuk melayani Tuhan. Belum ada waktu yang tepat pendeta untuk datang ke gereja. Ya. Saya belum selesai kuliah pendeta. Jadi mohon untuk tidak dilibatkan dulu untuk melayani Tuhan. Bapak saudara, ketika firman Tuhan datang ini Bapak saudara, bahwa beginilah firman Tuhan semesta Allah, bangsa ini berkata bahwa belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ini adalah alasan klasik yang mereka gunakan. Bagaimana mungkin yang sudah bertahun-tahun selalu mereka tidak punya waktu untuk membangun bait Allah. Dan bagaimana kita saudara bertahun-tahun kita tidak memiliki waktu yang tepat untuk mau melayani Tuhan. Belum waktunya. Oke. Bagaimana dengan kita membangun gereja Tuhan, yaitu bait Allah sendiri, diri kita? Adakah waktu bagi kita untuk membangun bait Allah, yaitu diri kita? Atau kita sibuk karena pandemi ini, jadi tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan, tidak ada waktu untuk persekutuan, tidak ada waktu untuk ke gereja. Semua fokus karena perekonomian. Semua fokus untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga tidak ada waktu untuk kita membangun bait Allah, yaitu diri kita sendiri. Memang dalam perjanjian lama saudara, bait Allah berupa fisik bangunan. Dalam perjanjian baru, bait Allah adalah diri kita. Bagaimana, apakah kita ada waktu atau tidak untuk membangun bait Allah itu diri kita sendiri? Atau kita menunggu orang lain untuk membangun bait Allah, yaitu diri kita sendiri? Bangsa ini berkata bahwa belum waktunya membangun bait Allah. Ketika beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang anak muda, anak remaja terlibat dalam pelayanan. Ya. Dan ada banyak hal yang dibicarakan dan selalu yang ada alasan itu begini. Aduh, saya tidak bisa buat apa-apa, pendeta. Ya. Saya nggak bisa melayani, saya nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Ya. Ketika kami sharing, akhirnya saya katakan begini. Bahwa mungkin kalau kita dipilih oleh jemaat untuk melayani Tuhan, satu karena tulus, kedua karena iseng, biar dia aja. Aku udah punya kesibukan sendiri, ya, biar dia aja. Saya nggak bisa pendeta, ini aja. Ya. Ketiga, karena memang Tuhan menghendaki. Tetapi saya mau katakan bahwa kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, memang kita menyadari kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi yakinlah, kalau manusia memilih karena iseng, tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah iseng memilih saya dan saudara untuk melayani Tuhan. Yang kedua, kalau manusia memilih saudara untuk melayani Tuhan, supaya untuk dipermalukan karena tidak buat apa-apa. Tetapi Tuhan memilih saya dan saudara untuk melayani dia. Bukan karena dia mau membiarkan saudara, tetapi karena Allah mau bekerja di dalam diri saya dan saudara untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi ketika Allah memilih saya dan saudara melayani Tuhan, Allah tidak hanya sekedar iseng, Allah tidak hanya sekedar membiarkan, tetapi Allah mau bekerja di dalam diri saya dan saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Itulah sebabnya kalau ada kesempatan melayani Tuhan, terimalah dengan baik, berdoa dengan Tuhan agar melalui kehidupan kita ada karya besar yang kita lakukan dalam hidup ini. Musa tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi ketika Allah memilih, Allah bekerja di dalam dirinya. Ayat yang ketiga.
Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Ini saya merasa mungkin karena kekurangan bahan. Jadi kedinginan. Dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ini teguran, ini firman Tuhan datang loh saudara. Bahwa ketika kita mengabaikan bait Allah, kita terlalu fokus untuk kehidupan kita. Kita bekerja keras, kita banting tulang. Ya, bahkan ada sesuatu itu kerja bagaikan kuda untuk kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu menabur banyak tetapi membawa pulangnya hasilnya sedikit. Kamu makan tetapi kamu tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi kamu tidak panas. Kenapa? Karena kamu mengabaikan bait Allah. Karena kamu mengabaikan ibadah. Karena kamu mengabaikan Tuhan. Next. Perlu pengorbanan tenaga dalam membangun gereja Tuhan. Mereka memiliki alasan tidak ada waktu. Tidak peduli. Tetapi mereka memiliki waktu untuk membangun. Mereka memiliki waktu untuk mencari nafkah mereka. Perlu pengorbanan tenaga saudara. Ada banyak orang tidak mau repot. Cukup aku memberikan persembahan perpuluhan pendeta. Tolong jangan dilibatkan dalam kepanitiaan, dalam kepengurusan. Sebenarnya bukan karena dia tidak ada talenta. Nggak mau repot. Habis kalau saya ikut semua kepengurusan pendeta, hari Senin rapat, hari Selasa rapat, Rabu rapat, Kamis rapat, Jumat rapat, Sabtu rapat, Minggu ibadah lagi. Waktu untuk keluarga kapan pendeta? Aku lihat kemarin Pak Pendeta aja minggu yang lalu ya. Ada 3 sekaligus rapat. Ikut sini, ikut sini, ikut sini. Satu pribadi 3 rapat. Gimana itu? Dan mungkin itu yang kita lihat, nggak mau repot. Mendingan kalau pulang gereja, pulang ibadah, bersama keluarga, pergi ke mall, jalan-jalan, makan, minum, happy-happy, selesai. Daripada di gereja, selesai ibadah, masih di ruang kelas juga rapat. Masih juga di ruang kelas ini, nggak mau repot. Tetapi kalau untuk diri sendiri, untuk kepentingan sendiri, sampai jam 12 malam juga masalah. Kenapa? Kalau sampai jam 4 kan hitungan kerja. 5 sampai kalau jam 12 malam kan lembur, dibayar. Coba bayangkan itu hitungannya. Ya. Perlu kita berkorban tenaga saudara, bukannya sekedar hati. Oh nggak apa-apa saya memiliki hati di gereja baptis. Tetapi dalam persekutuan, dalam ibadah saya nggak perlu datang. Di dalam setiap organisasi tidak perlu, yang penting hati saya. Ada salah satu hamba Tuhan juga di Jakarta, saudara. Ketika kami persekutuan, saya tanya, Pak, pergi ke sana enggak untuk KPW? Dia bilang gini, Tinus, kita itu dalam melayani, tidak harus datang. Tapi apa Pak? Yang penting hati kita di sana. Jadi fisik enggak ada, enggak masalah. Yang penting hati kita di sana. Oh begitu Pak? Oke. Akhirnya seminggu apa sebulan setelah itu, ada persekutuan juga. Saya ditanya, loh Tinus kamu nggak sana? Pak, kan kita nggak perlu ke sana. Yang penting hati kita di sana Pak. Nggak perlu ke sana Pak. Loh yang mesti siapa? Oh nggak apa-apa Pak. Yang penting hati saya ada di sana Pak. Di persekutuan itu. Waktu itu mungkin agak jengkel loh saudara. Dianya.
Ada banyak di antara kita, yang penting hati saya, iya jelas. Hati kita memang di gereja baptis. Tetapi faktanya yang dapat dilihat, dinikmati, dirasakan oleh orang sekitar kita, apa? Bukannya sekedar hati saya di sana, tapi fisik kita kemana-mana. Makanya ketika hamba Tuhan itu berkata, oh nggak apa-apa. Yang penting hati saya sebagai gembala, hati saya ada di persekutuan KPW itu. Terus Bapak kemana? Aku ada kegiatan lain. Makanya ketika dia tanya balik, ya saya juga jawab begitu. Ya kan? Nggak apa-apa Pak, hati saya ada di sana Pak. Saya nggak perlu datang juga. Nah jadi perlu pengorbanan tenaga bagi kita saudara. Bahwa bukannya sekedar kita menghabiskan tenaga kita untuk membangun rumah kita dengan baik. Tetapi kita perlu berkorban tenaga untuk mau melayani Tuhan. Untuk melihat apa yang harus kita kerjakan di dalam gereja ini. Tidak hanya cukup untuk gembala, tidak hanya cukup untuk panitia perancang. Tidak hanya cukup untuk setiap penata layanan. Setiap kita perlu pengorbanan tenaga untuk melakukannya. Saya melihat bahwa saudara, walaupun di tengah pandemi ada banyak anak Tuhan yang datang ke gereja ini. Latihan, multimedia, musik, rekaman, segala macam. Kunjungan, semua dilakukan. Itu sebenarnya baik. Tetapi jauh alangkah lebih baik kalau kita semua boleh dapat terlibat. Sehingga tidak hanya berbicara satu pribadi, tidak hanya berbicara satu kelompok saja. Tetapi kita berbicara gereja, orang percaya dalam Gereja Baptis Indonesia Palembang. Tidak hanya gembala, tidak hanya panitia perancang, tidak hanya penata layanan. Tapi semua terlibat di dalam membangun gereja kita. Sehingga semuanya boleh terpenuhi dalam pelayanan. Next, ada hati memberi untuk mendukung gereja Tuhan. Ayo saudara. Ya. Tidak hanya 1, 2 orang, tidak hanya 3, 4, 5 orang. Tetapi semua kita memiliki hati untuk memberi. Jadi mereka saudara menghabiskan baik itu tenaga, waktu dan materi untuk membangun rumah-rumah mereka dengan baik, kata firman Tuhan. Dipapani dengan baik. Tetapi gereja Tuhan diabaikan. Pelayanan di gereja Tuhan diabaikan. Ibadah di gereja Tuhan diabaikan. Dan Tuhan sendiri diabaikan. Kita melihat saudara, mungkin Bapak Pendeta juga pasti tahu. Walaupun di tengah pandemi saudara. Kami mengerti, kita tahu semua saudara, bahwa kita mengalami pergumulan yang berat di tengah-tengah pandemi ini saudara. Bagaimana perekonomian kita semua buruk. Tetapi di tengah-tengah pandemi ini saudara, kita melihat bagaimana semua lini saudara, anak-anak Tuhan, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah tekanan itu, tetapi masih ada hati untuk mau memberi, masih ada hati untuk mau memberikan dukungan buat saudara. Memang saya mengalami bahwa saudara pandemi memang mengalami keburukan ekonomi, tetapi saya mau memberi. Bukan hanya sekedar tenaga, bukan hanya sekedar pikiran diberikan, tetapi materi pun diberikan saudara dengan keterbatasan yang ada. Memberi. Kita menabur banyak tetapi kita membawa hasilnya sedikit. Kita makan tetapi nggak sampai kenyang. Kita minum tetapi kita masih belum puas juga. Kita berpakaian tetapi kita masih juga kedinginan. Mari kita memperhatikan saudara gereja Tuhan. Mari kita memperhatikan bait Allah diri kita. Bagaimana kita membangunnya. Apakah kita membangun dengan baik dan benar? Atau kita menghabiskan waktu kita untuk membangun nama baik kita, membangun reputasi kita, membangun penghormatan dunia. Nggak perlu.
Tetapi mari kita membangun bait Allah ini dengan benar. Next. Yang kedua dan yang terakhir. Bagaimana kita membangun gereja Tuhan? Visi misi gereja menjadi gaya hidup. Apa visi misi kita? Saya kurang tahu kalau Bapak Saudara masih ingat visi misi gereja Baptis Indonesia Palembang. Ini ada ayatnya ini. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Ya, beritakan firman baik atau tidak baik waktunya. Ya. Dan biasanya dulu sebelum di rehab ini biasanya ada di sini temanya itu. Dan kalau buletin saudara punya itu ada visi misinya. Menjadi gereja yang misioner dan diakonal. Kita masih ingat tidak tentang visi misi itu? Atau generasi TikTokan sekarang itu visi misi foya-foya. Ditanya visi misi apa? Oh iya, visi misi foya-foya. Dan hura-hura. Ya. Masihkah kita mengingat visi misi Gereja Baptis Indonesia Palembang adalah menjadi gereja yang misioner dan diakonal? Dan apakah kita ingat dan itu hanya sekedar tertulis di buletin, hanya sekedar tertulis di semua spanduk? Apa kita masih melakukannya atau tidak? Di ayat 7 sudah dikatakan beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Allah mengingatkan bangsa Israel, bangsa Yehuda saudara, bahwa engkau diizinkan pulang dari tempat pembuangan Babilonia kembali ke Yehuda dengan satu visi misi, satu tujuan, membangun bait Allah. Tetapi dengan keadaan yang sudah bertahun saudara, mereka lupa dengan tujuan mereka. Mereka melupakan visi misi mereka. Mereka melupakan kebaikan Tuhan. Bahwa mereka dilepaskan dari Babilonia, diizinkan pulang dengan satu tujuan, membangun bait Allah dan sama saja membangun ibadah. Dan sama saja ada kemuliaan Allah di tengah-tengah mereka. Atau kita berkata, oh visi misi gereja itu kan untuk founder gereja dulu itu. Para founder itu visi misinya adalah menjadi misioner dan diakonal. Itu tidak berlaku untuk saya, hanya untuk mereka. Makanya dikatakan di sini saudara ayat 9, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya apa? Sedikit. Next. Orang Israel diizinkan kembali dari pembuangan untuk membangun kembali bait Allah. Itu tujuan mereka. Dan tujuan kita dalam gereja adalah menjadi gereja yang misioner dan diakonal. Sudahkah kita melakukan itu? Kalau mereka berkata mengharapkan banyak tetapi hasil sedikit. Kita juga berkata kita mengharapkan agar gereja, agar bangku ini diisi oleh orang-orang yang baru bertobat. Tetapi kita tidak pernah mau berangkat untuk memberitakan Injil. Mungkin ada di antara kita, oh pendetanya, gembalanya sudah 7 tahun, 8 tahun. Berapa tahun Pak Pendeta? Di sini. Berapa tahun di sini Pak? 8 ke 9. Oh pendetanya udah 8 ke 9, tapi bangku gereja masih ada yang kosong. Asisten gembala bagian bidang PI berganti terus. Tetapi masih banyak bangku kosong. Ada banyak didatangkan guru-guru agama dari STB Semarang, tetapi bangku masih kosong. Kita mengharapkan agar bangku-bangku penuh. Tetapi kita tidak mau pergi untuk memberitakan Injil. Itu kan tugasnya pendeta, itu kan tugasnya gembala, itu kan tugasnya asisten, itu kan tugasnya perancang, itu kan tugasnya guru agama. Itu kan tugasnya koordinator PI.
Jadi saya apa? Tugasnya berdoa pendeta. Doanya apa? Tuhan tolong kirimkan jiwa-jiwa agar bangku-bangku kosong di gereja penuh. Lah Tuhan kan menyuruh kita untuk memberitakan, pergi beritakan Injil. Sekarang kita balik menyuruh Tuhan, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Jangan kita melupakan visi misi gereja. Menjadi misioner dan diakonal. Ya. Sampai kita lupa dan kemudian kita fokuskan untuk kehidupan kita. Ya. Kalau kita melihat saudara, bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Dia membangun dulu bait Allahnya, baru kemudian istananya. Bagaimana kepedulian Salomo. Bahkan Daud ketika tidak diizinkan untuk membangun bait Allah, tetapi dia menyediakan semua bahan-bahan untuk membangun bait Allah. Walaupun dia tidak bisa menikmatinya, tetapi dia menyediakan, dia berkorban untuk membangun bait Allah itu dengan menyediakan bahan-bahan. Dia melakukannya bukan untuk egois, untuk kepentingan pribadi, tetapi karena dia mengasihi dan mencintai Tuhan. Next. Memberikan respon yang benar ketika firman Tuhan datang tentang visi misi mereka. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak begini sampai ayat 12 saudara. Lalu Zerubabel bin Seltil dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengar suara Tuhan Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang diserukan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Ada respon yang benar. Ketika firman Tuhan datang kepada mereka, mengingatkan kesalahan mereka, menegur mereka, dan mendorong mereka untuk mengingat kembali visi misi, tujuan mereka untuk pulang dari Babilonia ke Yehuda untuk membangun bait Allah. Allah menegur mereka dengan kesalahan mereka. Dan ketika mereka mendengar suara Tuhan melalui pemimpin mereka itu, nabi, bupati, dan kemudian imam, mereka menyadari kesalahan mereka dan kemudian mereka takut akan Tuhan. Dan ketika kalau hari ini saudara, saya mengingatkan kita tentang visi misi gereja. Di mana gereja menjadi misioner dan diakonal. Dan saya berharap bahwa itu akan merubah cara pandang kita. Bukan hanya sekedar tertulis di buletin. Bukan hanya sekedar tertulis di dinding gereja. Tetapi itu akan menjadi gaya hidup kita. Untuk kita lakukan. Bahwa untuk itulah kita dipanggil. Bukan hanya sekedar diselamatkan. Tetapi kita pergi memberitakan Injil. Ada rasa takut, rasa gentar. Ada respon yang benar. Kalau sekarang, ketika firman Tuhan disampaikan, tertegur, bukannya takut, bukannya tobat, tapi marah karena tersinggung. Ya, marah sama pendetanya. Kalau bisa-bisa, marah sama Tuhan. Kok ada firman Tuhan kayak itu? Kalau bisa dihapus saja itu firman Tuhan. Kok menegur? Ya. Mari kita memberikan respon. Bukan sekedar kita mendengar hari ini. Tapi mari kita melakukan. Tanggal 21 minggu depan. Ada jiwa-jiwa baru yang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu semua karena Tuhan bekerja melalui panitia keanggotaan. Bagaimana mereka datang. Ada yang didatangin satu persatu di rumahnya untuk memberitakan Injil. Oh, saudara. Ada pengorbanan, ada waktu, tenaga, pikiran diberikan. Memang bukan kita yang
membuat orang selamat. Tetapi melalui diri kita dipakai oleh Tuhan yang saya katakan tadi. Memang kita memiliki keterbatasan, tetapi kalau kita memberikan diri kita, hidup kita, maka Allah bekerja di dalam diri kita. Sesungguhnya Allah yang bekerja melalui kita sehingga ada orang-orang yang diselamatkan. Next. Terakhir, ada hati memberi untuk mendukung gereja Tuhan. Tidak hanya sendiri, tidak hanya kelompok, tetapi semua kita berpartisipasi di dalamnya. Ya. Saya beberapa kali bicara dengan Pak Pendeta Emmanuel, bayangkan kalau kita memiliki anggota gereja 200 atau 250. Dalam 1 tahun kita bawa 1 jiwa, kita berdoa, bergumul sama Tuhan. Dalam tahun ini, ya, Tuhan izinkan aku untuk membawa 1 jiwa untuk percaya kepada Engkau. 250 saudara, ditambah 250, kalau kita masing-masing 1 orang bawa 1 jiwa. Dalam 1 tahun udah 500 orang ditambah kita. Tetapi seringkali kita hanya berdoa. Berikan kekuatan kepada pendeta, kepada gembala Tuhan untuk memberitakan Injil. Berikan hikmat kepada panitia perancang, kepada panitia PI, kepada koordinator PI untuk penginjilan. Terus Tuhan bertanya, terus kamu ngapain nak? Saya ada tugas lain Tuhan. Ya. Memang kita memiliki kesibukan, pergumulan saudara dengan perekonomian ini. Silakan. Tetapi jangan sampai kita melupakan visi misi atau tujuan utama kita. Ya, yaitu membawa jiwa baru kepada Tuhan. Biarlah kedua hal ini saudara, kalau kita membangun gereja kita, mari kita melihat mana yang prioritas. Dan kemudian biarlah visinya menjadi gaya hidup kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Selama masih ada waktu saudara, belum ada kata terlambat. Mari kita perbarui hidup kita. Mungkin ada umur 20, 30, 40, bahkan ada 60, 70 tahun. Belum terlambat. Kita masih ada kesempatan diberikan Tuhan kepada kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya
bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami melihat bahwa bait Allah adalah Allah sendiri. Tuhan tolong kami agar kami boleh dapat memilih mana yang menjadi prioritas utama dalam hidup ini. Agar kami tidak hanya menghabiskan waktu dengan sia-sia, dengan tanpa tujuan. Tetapi biarlah kami melihat apa yang menjadi prioritas utama kami dalam hidup ini. Tuhan tolong kami agar kami juga tetap di dalam visi misi, baik itu melalui gereja ini maupun amanat agung Tuhan Yesus yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah kami tetap melihat, memandang itu dan menjadi gaya hidup kami sehari-hari. Di dalam segala aktivitas kami terus menghidupkannya, kami terus melakukannya dan mengerjakannya dalam hidup ini. Agar melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan dan ada banyak jiwa yang boleh mengenal kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Dan ada banyak jiwa yang boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus boleh terus berkarya bekerja di tengah-tengah kami untuk membimbing, mengarahkan, mengingatkan kami dan menuntun kami kepada Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita diberkati, amin ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengar atau menyaksikan warta gereja kita, dipersilahkan. Warta Gereja Minggu 14 November 2021. Diinformasikan kepada segenap anggota Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, kegiatan peribadatan untuk tanggal 21 November 2021 dilaksanakan secara langsung dan live streaming pada pukul 9 WIB dengan protokol kesehatan yang ketat, 3 orang boleh dalam 1 bangku. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Immanuel Ragiono STH MA. Bagi seluruh sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu online melalui akun channel YouTube dan Facebook GBI Palembang secara live streaming dan dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang Bapak Ibu tonton. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GBIP untuk dapat hadir dalam rapat musyawarah gereja pada siang ini selesai ibadah pagi dengan agenda pembahasan program dan anggaran tahun 2022. Seluruh kaum wanita diundang hadir dalam persekutuan WBI pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pada pukul 15 WIB di ruang kelas samping gereja dengan acara Doa Wanita Sedunia. Mari kaum remaja baptis yang terkasih diundang hadir dalam persekutuan PRBI pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 18 WIB dengan tema Nobar Kue. Pembicara Saudari Sisil dan Saudara Tata. ID meeting Zoom dan password akan dikirim di WA Group. Seluruh kaum pemuda diundang hadir dalam persekutuan PKMB pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 18.30 WIB. Pembicara Pendeta Yedia Prastio HS dengan acara musik yang berkenan dalam ibadah. ID meeting Zoom dan password juga akan dibagi di dalam via WA Group. Diberitahukan kepada jemaat yang melaksanakan ibadah live streaming pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 untuk dapat mengambil roti dan anggur perjamuan Tuhan di Tata Usaha Gereja Baptis Indonesia Palembang mulai tanggal 16 November 2021 sesuai jam kantor pada pukul 8 sampai 16 WIB dari Selasa hingga Sabtu. Upacara pembaptisan dan perjamuan Tuhan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 yang akan dipimpin oleh Pendeta Immanuel Ragiono STH MA.
Adapun yang bertugas pada upacara perjamuan Tuhan sebagai berikut, yaitu Bapak Paulus Bomantoro, Bapak Husin Sohar, Bapak Gabriel Bayu, dan Bapak Akui. Dihimbau bagi setiap petugas untuk dapat memakai baju putih tangan panjang dan celana dasar warna hitam. Untuk persembahan dan persepuluhan, setiap sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui: pertama, persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha dibuka setiap hari Selasa hingga Sabtu pukul 8 hingga 16 WIB. Persembahan dan persepuluhan juga dapat ditransfer melalui rekening gereja Bank BCA dengan nomor rekening 855099670 atas nama Pendeta Immanuel Rojono STHMA atau Lorencia Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA. Himbauan kepada seluruh sidang jemaat GBIP untuk dapat mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDJ, yaitu mencuci tangan, memakai masker sebaiknya rangkap 2, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Mari kita membangun mesbah doa melalui doa serentak seluruh jemaat yang dilaksanakan setiap hari pukul 21 WIB. Pokok-pokok doa dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share di WA Group Gereja. Pendeta Immanuel dan sidang jemaat GBIP mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota gereja kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Pada tanggal 14 November ada Saudari Abigail Viola Sinaga dan Bapak Jonathan. Pada tanggal 15 November Ibu Lani Novia Wiguna dan Saudara Yeskel Panut Wahyudi. Pada tanggal 16 November Saudari Marlian Ginakori. Pada tanggal 17 November Saudari Lydia Stefani dan Saudara Filemon Ade Kurniawan. Pada tanggal 18 November Bapak Raditya Novendra Arif Yonata. Dan pada tanggal 19 November Ibu Novia Lorena Yunike dan Saudari Rita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warta gereja kita pada minggu ini. Dan sekali lagi diingatkan setelah ibadah seluruh anggota gereja, jemaat untuk tinggal sejenak, kita akan bermusyawarah untuk membahas berkenaan dengan program anggaran ke depan. Juga nanti pendeta akan menyampaikan laporan berkenaan dengan pelayanan tahun 2021 dan visi ke depan sampai tahun 2025. Mohon Bapak Ibu untuk tetap bersabar dan mengikuti seluruh rangkaian setelah ibadah ini. Kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berubah. Dari hari ke hari selalu baru. Kami bersyukur karena tanpa penyertaan Tuhan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi kami, seluruh aktivitas kami maka tidak akan pernah menjadi berarti. Itulah sebabnya ketika kami diingatkan agar kami memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini, itu adalah sebuah kebenaran firman agar kami seturut dengan rencana Tuhan. Karena ketika kami mengikuti jalan Tuhan, maka kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk saudara kami yang barusan dibacakan, yang sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka satu persatu. Seluruh kegiatan, rangkaian kehidupan keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, kami mohon kemurahan daripada Tuhan untuk menuntun mereka. Agar mereka terberkati Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam Kristus, menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, dan boleh menjadi pelayan Tuhan yang setia. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin ada yang kurang sehat secara fisik. Biarlah Tuhan mengulurkan tangan untuk menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh setia dan boleh diberkati Tuhan.
Kami juga bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami, bangsa kami, sehingga pandemi mulai berangsur-angsur akan menjadi berkurang. Bahkan di kota kami tiada pandemi, belum ada. Dan kami juga merindukan jangan sampai ada kalau Tuhan izinkan. Supaya kami leluasa untuk beraktivitas. Kami terus berduyun-duyun menyembah dan memuji Tuhan dengan protokol kesehatan yang ketat. Agar kami tidak menjadi penyumbang ataupun tidak menjadi pembawa virus ataupun penerima. Sehingga kami tetap sehat dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, terima kasih untuk pemerintahan Bapak Jokowi. Kami doakan untuk pemerintahan pusat sampai daerah dan sampai ke desa-desa agar boleh terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat, pemulihan ekonomi dan juga penanganan COVID yang sedang terjadi ini. Kami doakan agar seluruh rakyat Indonesia boleh divaksin dan kami boleh mendapat proteksi melalui vaksin tersebut untuk kesehatan tubuh jasmani kami. Juga kami mengucap syukur atas kesetiaan jemaat yang boleh terlibat di dalam pelayanan, yang boleh setia memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan syukur, persembahan khusus. Kami menyerahkan kiranya tangan Tuhan terus terulur bagi mereka, memberkati mereka dengan berkat-berkat dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk rapat musyawarah gereja siang ini. Setelah kami ibadah, biarlah Tuhan yang menuntun hingga sampai selesai dengan pertolongan Tuhan. Dan akhirnya Bapa, ketika nanti usai ibadah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Biarlah apa yang kami persembahkan, hidup kami, waktu kami, semuanya demi hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu, pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan saudara dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus tetap serta di dalam kehidupan saudara sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanku. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Bagi simpatisan dan yang belum jadi anggota jemaat boleh setelah ibadah langsung kembali pulang. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.